Salam bagi kita semua, selamat malam saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan malam kita. Tapi sebelum kita mendengar renungan malam, alangkah baiknya kita merendahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Untuk renungan malam kita pada hari ini, firman Tuhan yang mau kita renungkan terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Dengan judul perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Jadi karena kami tidak dapat tahan lagi, kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara kita dan rekan sekerja Allah, dalam memberitakan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan memberi dorongan demi imanmu, supaya tidak seorang pun digoyahkan oleh kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Seperti yang kamu ketahui, hal itu telah terjadi. Itulah sebabnya ketika tidak dapat tahan lagi, aku mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesusahan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan bagi kami jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihimu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Di renungan malam pada saat ini, topik bagi kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang Kristen patutlah untuk kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Karena hal itu merupakan cerminan kasih dan juga itu merupakan identitas kita sebagai seorang Kristen. Dan kita melihat melalui perikop firman Tuhan pada malam hari ini, Paulus juga menyatakan hal yang demikian. Paulus tidak pernah lupa dengan setiap jemaat yang telah dilayaninya. Ya. Ketika dia mendengar berita bahwa jemaat di Tesalonika teraniaya, Paulus tetap menguatkan mereka. Dia melalui Timotius
mengutus Timotius kepada jemaat di Tesalonika, di mana di situ Paulus ingin jemaat di Tesalonika tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus, ya, karena teraniaya oleh karena persekutuan dan keimanan mereka. Dan melalui utusannya, yaitu si Timotius, dia juga menyampaikan bahwasanya agar tetap siap sedia melawan setiap cobaan-cobaan dari si iblis. Karena dia khawatir akan iman mereka, dia khawatir akan tergodanya keteguhan iman mereka kepada Tuhan oleh setiap penganiayaan, setiap kebencian orang-orang kepada Kristus Yesus. Dan dia bersuka cita juga ketika Timotius kembali dan menyampaikan berita tentang jemaat di Tesalonika. Dia mengapresiasi bagaimana iman jemaat itu bertumbuh dan membuat Paulus bersuka cita. Dan dia juga mendengar berita bahwasanya jemaat itu rindu untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan Paulus. Yang sama halnya itu juga kerinduan Paulus bersekutu dengan jemaat itu. Sehingga Paulus mendoakan jemaat Tesalonika itu di mana agar tetap setia dan berteguh iman, di mana agar tetap kuat menyatakan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan juga menguatkan mereka agar tetap berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama, dan harapannya agar mereka, Paulus beserta jemaat di Tesalonika itu juga bersama-sama dalam iman kepada Yesus Kristus, menyambut kedatangan Yesus Kristus dan dikumpulkan menjadi satu persekutuan yang diberkati Tuhan dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang sebagai orang Kristen yang notabene-nya kita telah ditebus dan diselamatkan, dan seharusnya kita tidak melupakan apa yang menjadi tugas kita, yaitu menjadi terang dan menularkan sukacita serta damai sejahtera. Ya, melalui perikop ini juga kita ingin merenungkan bahwasanya ternyata penderitaan itu selalu ada, dan di mana tidak semua orang yang percaya ataupun orang yang beriman kuat menanggung beban mereka sendiri. Maka melalui perikop ini ingin mengajak kita sebagai orang yang percaya dapat saling mendoakan. Saling mendoakanlah kita satu dengan yang lainnya, sebab doa itu merupakan persekutuan kita kepada Tuhan, yang percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan juga doa membuat kita memahami apa maksud Tuhan dan hidup kita, sehingga kita dapat kuat menjalani hidup ini di dalam kebenaran Tuhan. Maka kuat kita yang kita imani itu, marilah kita salurkan untuk dapat saling menguatkan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tidak semua orang sekuat kita dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi penderitaan. Jadi tugas kita yang kuat untuk menguatkan orang lain. Ya, Roma 1 ayat 1 mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan cari kesenangan kita sendiri. Ini adalah bukti kasih, bukti iman kita kepada Kristus Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Dia, agar kita dapat menyatakan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka untuk itu, marilah kita saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain, agar kerajaan Allah semakin kokoh di tengah-tengah
dunia ini dan kerajaan Allah semakin nyata oleh perbuatan-perbuatan kita sebagai orang yang percaya. Dan ketika kita saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lainnya, maka persekutuan Tuhan juga menjadi kuat dan tak tergoyahkan di tengah-tengah kebersamaan kita. Untuk itu, marilah kita, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetap menyatakan cerminan kasih dan identitas kita sebagai orang Kristen. Kristen yaitu saling mendoakan dan saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya benar Tuhan, kami di dalam iman kepada Kristus Yesus haruslah saling mendoakan dan menguatkan. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah kami mendoakan sahabat-sahabat kami, orang-orang yang percaya, secara khusus Tuhan, jemaat-Mu, biarlah semakin kuat di dalam menghadapi setiap penderitaan di dunia ini, karena kami percaya Tuhan akan hiburkan kami dengan kerajaan surga-Mu, dengan sukacita. Dan biarkanlah kami Tuhan patut untuk selalu bersyukur dalam setiap pimpinan Roh Kudus-Mu yang membuat setiap orang-orang percaya dapat saling menguatkan dan saling mendoakan. Biarlah kerajaan-Mu semakin bertumbuh di tengah-tengah dunia ini. Dan ini hidup kami, pakailah mewartakan kabar sukacita dan saling menguatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.